Film Budi Pekerti akan tayang perdana di festival internasional pada September mendatang. Film yang disutradarai oleh Werengas Banuteja bersama Rumah Produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures akan diputar di perhelatan Toronto International Film Festival, TIFF. Film Budi Pekerti diperankan salah satu aktris Prilly Latukonsina. Prilly menjadi bagian dalam film Budi Pekerti memerankan peran Tita. Dirinya pun mengaku begitu senang dan bahagia karena mimpi karyanya tayang di festival internasional bisa terwujud. Jujur enggak menyangka banget bisa tembus festival internasional, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak ngangka, kata Prilly Latukonsina ketika ditemui dalam jumpa pers film Budi Pekerti, di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rasa tak menyangka ini karena Prilly bisa membuktikan, ia bisa sukses di perfilman Indonesia, meski mengawali karirnya di sinetron stripping. Mungkin karena stigma aku tumbuh desri aktor sinetron, atau aku biasa memerankan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Jadi, nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku untuk ngajak aku main film festival, yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda, sambungnya. Kendati demikian, Prilly Mahatei Latukonsina justru tak merasa beban, karena filmnya berhasil didaftarkan dan diputar di TIFF dalam waktu dekat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah ketika mantan kekasih Maxime Bautir itu mendalami dan memerankan karakter Tita, dalam film Budi Pekerti. Jadi awal syuting udah beban banget dokter karakter kita dengan skrip yang luar biasa bagus sebagai pemain kita beban syuting juga di Jogja jauh dari rumah, jelasnya. Begitu tahu akan tayang di Toronto, bebannya hilang. Karena film ini satu-satunya film dari Asia yang diputar di sana. Berarti berkualitas, tambahnya. Prilly Latukonsina menegaskan akan menghadiri acara TIFF, karena film Budi Pekerti akan ditayangkan di sana. Dirinya akan merasakan atmosfer red carpet di kancah internasional. Persiapkan baju sih, karena harus heboh. Kenapa? Karena ini red carpet festival pertama kali aku, jadi pengen semuanya mengesankan lah, ujar Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying di ranah kehidupan masyarakat, dan menceritakan dampak dari bullying itu sendiri. Film Budi Pekerti rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir tahun 2023, dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Saino Febrianti, Omara Estehlal, Dwi Sasono, Ari Lesmana, dan lain-lain. Sebuah film yang beda dari sebelumnya. Karena jujur aja, dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi atau nggak gimana ya, sama lah, semuanya sama gitu. Karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya kayak semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama, pasti sangat bersyukur, senang gitu. Bahkan ada beberapa momen di mana aku sempet nangis gitu yang kayak nggak nyangka gitu. pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga nggak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini tuh rasa syukur yang luar biasa, bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali gitu. I will never take this for granted. Oh, terima kasih Prilly. Teman kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong, Prilly dan Angga, kalian kan identik dengan scene-scene yang romance gitu. Apakah di film ini ada juga scene romance untuk kalian? Boleh ya? Iya, ini udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya. Belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita perhatikan.
Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton. Belum nonton, kita belum nonton Jadi filmnya. kita masih deg-degan juga, Iya. tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti Di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri gak sih mungkin ketika film tayang di Toronto? Ada beban sendiri gak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce Toronto. Iya, karena bebannya udah dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu. Dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu. Sampai filmnya jadi, itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival, ya dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya. Jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih? Ya pasti baju. Pasti disiapin. Pasti udah heboh ya. Aduh bajunya pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga. Jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di Iya, di TIFF sana. kan, karena udah mulai keluar, ada daftar-daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua pertama kali. Dan akan sangat menyenangkan pastinya. Anggap ini kalian ini nggak masuk film angkat festival internasional pertama kali Iya. kalian berdua nyangka nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu, aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru gak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih gak nyangka lagi. Dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Terus lokasi maksudnya lokasi syutingnya juga apakah sama? Maksudnya beda juga gitu. Syutingnya Ya, kalau gaya penyutradaraan Kak Regas emang menurut aku satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development bahkan syuting dan shooting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses readingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Kak Regas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu misi-misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi makin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya, karena menurut aku ya betul, kalau pikirnya udah dari awal reading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang
saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya hamin 2 kayaknya sebelum syuting biar bisa surprise kepada semua orang. Ini kan prosesnya lama gitu dan dilakukan di Jogja juga. Struggle-nya seperti apa? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini benar-benar film pertama aku yang aku ngerasain punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawanya. Dan itu yang aku kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat senang. Aku cuma cerita aku juga senang banget ya kemarin syuting di Jogja, apalagi tadi yang Karega sudah bocorin kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa, dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya, ada yang namanya Promotikil gitu, susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja yang langsung juga, dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta itu beda banget, syutingnya tuh lebih tenang, lebih lucu gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak ke situ gitu, jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu ya tempat ini gitu, seru banget. Kayak dialek Jawa tuh kita ada kesulitan berarti mereka Mas Reza juga bahkan training kalian pakai bahasa Jawa ya. Orang Jawa juga belum tentu bisa. Nah, kalian ada kesulitan saat membawakan itu? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin tidak aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih, diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya. Dan itu aku sangat Ini ada usulan pakai kursi itu usulan dari pendidikan atau seperti apa dan peran penting pakai kursi itu rasanya gimana? Usulan dari Karegas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan kasih hidung gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band ini karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus tinggi. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter Dek buat aku. Jadi aku senang banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Habis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, di TV pula. Jadi senang banget. Ya aneh ya rasanya, karena ya aku pernah dari TV gitu. Terus ini di hidung aneh sih rasanya, cuma ya udah kita jalanin aja. Pertama aku baca skrip ini, aku langsung bilang sama Karegas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja nge-komen apa, mungkin dapat komen 1-2 dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujatan segitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun
belajar banyak hal. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya, dengan 5 sampai 10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya, masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Aku ngerasa ya, itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar lebih bijak lagi dalam melakukan apapun itu bisa berdampak banget. Pengalaman sih Pasti ya, ada namanya ya. kita public figure berarti ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini baca skripnya aku langsung kayak ini aku harus main syuting, dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film ini. Really, Terakhir ya, terakhir. Mas, sorry. Oh, dukungan dia. Masih selalu support sih, apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi, dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport. Mungkin reaksinya. Nah, ini seru banget. Kita full sih di Jogja, nggak pulang sehari. Tapi kamu pulang sehari deh waktu itu. Ya, aku pulang sehari terus balik lagi gitu. Ya, 9,5 ya di Jogja. Itu udah Panjang banget sih. kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, berada di rumah sendiri, terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana ambil beli banyak banget kebaya gitu, jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu, pakai kain ya, sampai kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja ngeliat cewek-cewek di sana pakai kain gitu, jadi aku jadi kebiasaan pakai kain, suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi, dan penasaran nanti ya hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya biar kalau tahu. Sumpah Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi aku nggak bisa karena aku udah lupa. Kayak soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Jawa Romo Injil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu, benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, gue aja nggak bisa Romo Injil belajar, ini disuruh ulang lagi pun aku nggak bisa. Dua kata mungkin Kak, batur suwun. Ya batur suwun ya. Apa yang Nanti deh kita ingat-ingat lagi. Pak, boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu, dari Angga ataupun Prilly, tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya kalau kita jadikan korban bullying? Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Aku tidak sebagai siswa juga ya, sekarang banyak juga. Iya, aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadi yang bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang benar, diam itu memang pas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Film Budi Pekerti akan tayang perdana di Festival Internasional pada September mendatang. Film yang disutradarai oleh Rengas Banuteja bersama Rumah Produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures akan diputar di perhelatan Toronto International Film Festival, TIFF. Film Budi Pekerti diperankan salah satu aktris Prilly Latukonsina. Prilly menjadi bagian dalam film Budi Pekerti memerankan peran Tita. Dirinya pun mengaku begitu senang dan bahagia karena mimpi karyanya tayang di festival internasional bisa terwujud. Jujur enggak menyangka banget bisa tembus festival internasional, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak ngangka, kata Prilly Latukonsina ketika ditemui dalam jumpa pers film Budi Pekerti, di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rasa tak menyangka ini karena Prilly bisa membuktikan, ia bisa sukses di perfilman Indonesia,
meski mengawali karirnya di sinetron stripping. Mungkin karena stigma aku tumbuh desri aktor sinetron, atau aku biasa memerankan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Jadi, nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku untuk ngajak aku main film festival, yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda, sambungnya. Kendati demikian, Prilly Mahatei Latukonsina justru tak merasa beban, karena filmnya berhasil didaftarkan dan diputar di TIFF dalam waktu dekat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah ketika mantan kekasih Maxime Boutir itu mendalami dan memerankan karakter Tita, dalam film Budi Pekerti. Jadi awal syuting udah beban banget dokter karakter kita dengan skrip yang luar biasa bagus sebagai pemain kita beban syuting juga di Jogja jauh dari rumah, jelasnya. Begitu tahu akan tayang di Toronto, bebannya hilang. Karena film ini satu-satunya film dari Asia yang diputar di sana. Berarti berkualitas, tambahnya. Prilly Latukonsina menegaskan akan menghadiri acara TIFF, karena film Budi Pekerti akan ditayangkan di sana. Dirinya akan merasakan atmosfer red carpet di kancah internasional. Persiapkan baju sih, karena harus heboh. Kenapa? Karena ini red carpet festival pertama kali aku, jadi pengen semuanya mengesankan lah, ujar Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying di ranah kehidupan masyarakat, dan menceritakan dampak dari bullying itu sendiri. Film Budi Pekerti rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir tahun 2023, dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Saino Febrianti, Omara Estehlal, Dwi Sasono, Ari Lesmana, dan lain-lain. Buah film yang beda dari sebelumnya. Karena jujur aja, dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi atau gimana ya, sama lah, semuanya sama gitu. Karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya kayak semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama, pasti sangat bersyukur, senang gitu. Bahkan ada beberapa momen di mana aku sempet nangis gitu yang kayak nggak nyangka gitu. pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga nggak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini tuh rasa syukur yang luar biasa. Bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali gitu. I will never take this for granted. Oh, terima kasih Prilly. Teman kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong Prilly dan Angga, kalian kan identik dengan scene-scene yang romance gitu. Apakah di film ini ada juga scene romance untuk kalian? Boleh gak ya? Iya, ini udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya. Belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita tonton. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton. Kita belum nonton Jadi filmnya. kita masih deg-degan juga. Iya. Tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti Di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri gak sih mungkin ketika film tayang di Toronto? Ada beban sendiri gak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce Toronto. Iya, karena bebannya udah dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang
tidak biasa ini gitu, dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu, sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya, jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih ya pasti baju pasti udah heboh ya. Aduh ini pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga, jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di TIFF kan, karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua dan akan sangat menyenangkan pastinya. Angkat ini kalian ini nggak nih masuk film angkat festival internasional sebelumnya kali ya kan nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Karegas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Karegas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu, aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Karegas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi. Dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Terus lokasi syutingnya juga apakah sama? Maksudnya beda juga gitu. Ya, kalau gaya penyutradaraan Karegas emang menurut aku satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development bahkan syuting dan syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses leadingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Karegas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi semakin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya, karena menurut aku ya betul, kalau pikirnya udah dari awal ini udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses warna rambutnya sebenarnya hamin 2 kayaknya sebelum syuting, biar bisa surprise kepada semua orang. Ini kan prosesnya lama gitu dan dilakukan di Jogja juga. Prosesnya seperti apa? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota, cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini benar-benar film pertama aku yang aku ngerasain punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya, kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku
dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawanya. Dan itu yang kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat suka. Aku cuma cerita aku juga senang banget ya kemarin syuting di Jogja, apalagi tadi yang Karega sudah bocorin kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa, dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya, ada yang namanya Tromokidil gitu, susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja yang langsung juga, dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta itu beda banget, syutingnya tuh lebih tenang, lebih lucu gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak ke situ gitu, jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu ya tempat ini gitu, seru banget. Kalian pakai dialek Jawa tuh kita ada kesulitan berarti mereka Mas Reza juga bahkan training kalian pakai aksara Jawa ya, orang Jawa juga belum tentu bisa. Nah kalian ada kesulitan saat membawakan itu? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu, jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu, bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih, diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya. Dan itu aku sangat Jadi yang usulan pakai kursi itu dari pendidikan atau siapa tentang aturan nanti pakai kursi itu rasanya Usulan dari Karegas pasti ya. Aku udah kepikiran aku bakalan piercing di hidung gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band indie, karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus tinggi. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter deck buat aku. Jadi aku senang banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Habis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, di TV pula. Jadi senang banget. Ya aneh ya rasanya, karena ya aku pernah ada makeup di kuping gitu. Terus ini di hidung aneh sih rasanya, cuma ya udah kita jalanin aja. Pertama aku baca skrip ini, aku langsung bilang sama Karegas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja nge-posting apa, mungkin dapat komen 1-2 dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujanan segitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya, dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya, masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar lebih bijak lagi dalam melakukan apapun. Itu bisa berdampak banget. Pengalaman sih pasti ya, namanya kita public figure berarti ada pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini banyak
filmnya aku langsung kayak ini aku harus main ini. Dan makasih banget ya sama supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film ini. Terakhir ya, terakhir. Mas, sorry. Oh, dukungan dia. Masih selalu support sih. Apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi, dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport. Mungkin reaksinya Nah, ini seru banget. Kita full sih di Kita tapi kamu pulang sehari nih waktu itu. ya aku pulang sehari di bagian gitu. Ya 9,5 ya di Jogja. Itu udah Panjang banget sih. kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, berada di rumah sendiri, terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana aku beli banyak banget kebaya gitu, jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain ya, ada kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja ngeliat cewek-cewek di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain, suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi, dan penasaran nanti ya hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya biar kalau sudah tahu. Sumpah Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi aku nggak bisa karena aku udah lupa. Kayak soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Jawa Romo Injil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu, benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, gue aja nggak bisa Romo Injil belajar, ini disuruh ulang lagi pun aku malah nggak bisa. Satu dua kata mungkin Kak. Batur suwun. Ya batur suwun ya. Apa ya gitu? Nanti deh kita Ingat-ingat lagi. Boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu, dari Angga ataupun Prilly, tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya kalau kita jadikan korban bullying? Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Menurut aku tidak sebagai siswa juga yang sekarang banyak juga. Iya, aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang benar diam itu memang pas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Film Budi Pekerti akan tayang perdana di Festival Internasional pada September mendatang. Film yang disutradarai oleh Rengas Banuteja bersama rumah produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures akan diputar di perhelatan Toronto International Film Festival, TIFF. Film Budi Pekerti diperankan salah satu aktris Prilly Latukonsina. Prilly menjadi bagian dalam film Budi Pekerti memerankan peran Tita. Dirinya pun mengaku begitu senang dan bahagia karena mimpi karyanya tayang di festival internasional bisa terwujud. Jujur enggak menyangka banget bisa tembus festival internasional, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak ngangka, kata Prilly Latukonsina ketika ditemui dalam jumpa pers film Budi Pekerti, di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rasa tak menyangka ini karena Prilly bisa membuktikan, ia bisa sukses di perfilman Indonesia, meski mengawali karirnya di sinetron stripping. Mungkin karena stigma aku tumbuh desri aktor sinetron, atau aku biasa memerankan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Jadi, nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku untuk ngajak aku main film festival, yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda, sambungnya. Kendati demikian, Prilly Mahatei Latukonsina justru tak merasa beban, karena filmnya berhasil didaftarkan dan diputar di TIFF dalam waktu dekat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah ketika mantan kekasih Maxime Bautir itu mendalami dan memerankan karakter Tita, dalam film Budi Pekerti.
Jadi awal syuting udah beban banget dokter karakter kita dengan skrip yang luar biasa bagus sebagai pemain kita beban syuting juga di Jogja jauh dari rumah, jelasnya. Begitu tahu akan tayang di Toronto, bebannya hilang. Karena film ini satu-satunya film dari Asia yang diputar di sana. Berarti berkualitas, tambahnya. Prilly Latukonsina menegaskan akan menghadiri acara TIFF, karena film Budi Pekerti akan ditayangkan di sana. Dirinya akan merasakan atmosfer red carpet di kancah internasional. Persiapkan baju sih, karena harus heboh. Kenapa? Karena ini red carpet festival pertama kali aku, jadi pengen semuanya mengesankan lah, ujar Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying di ranah kehidupan masyarakat, dan menceritakan dampak dari bullying itu sendiri. Film Budi Pekerti rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir tahun 2023. Dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Saino Febrianti, Omara Estehlal, Dwi Sasono, Ari Lesmana, dan lain-lain. Sebuah film yang beda dari sebelumnya. Karena jujur aja dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi atau nggak gimana ya, sama lah, semuanya sama gitu, karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya kayak semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama, pasti sangat bersyukur, senang gitu. Bahkan ada beberapa momen dimana aku sempet nangis gitu yang kayak nggak nyangka gitu pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga nggak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini tuh rasa syukur yang luar biasa. Bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali gitu. I will never take this for granted. Terima kasih Prilly. Teman kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong Prilly dan Angga, kalian kan identik dengan scene-scene yang romance gitu. Apakah di film ini ada juga scene romance untuk kalian? Boleh ya? Iya, ini udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya, belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita pernah. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton. Kita belum nonton filmnya. Kita masih deg-degan juga, tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri gak sih ketika film tayang di Toronto? Ada beban sendiri gak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce. Iya, karena bebannya udah dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu, dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu, sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya, jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih? Ya pasti baju pasti disiapin. Pasti udah hebohnya. Aduh baju pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga, jadi bener-bener pengen semuanya
mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di Iya, di TIFF sana. kan, karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua pertama kali dan akan sangat menyenangkan pastinya. Angkat ini kalian ini nggak nih masuk film angkat festival internasional sebelumnya kemarin yang kalian berdua nyangka nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi preskon, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru gak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih gak nyangka lagi. Dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Terus lokasi syutingnya juga apakah sama? Maksudnya beda juga gitu. Ya, kalau gaya penyutradaraan Karegas emang menurut aku satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development bahkan syuting dan shooting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses leadingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus aku sangat adore dengan kedetailan yang yang dipikirkan gitu sama Karegas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu visi-misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi makin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya, karena menurut aku ya betul, kalau dikirnya udah dari awal leading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya hamin 2 kayaknya sebelum syuting, biar bisa surprise kepada semua orang. Tapi kan prosesnya lama gitu dan dilakukan di Jogja juga. Prosesnya seperti apa? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini benar-benar film pertama aku yang aku ngerasain punya environment yang beda, terus bisa ngelihat kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawanya. Dan itu yang kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat senang. Aku juga senang banget ya kemarin syuting di Jogja. Apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Ada yang namanya Promotikil gitu. Susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja yang langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta itu beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih lucu gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak ke situ
syuting dan kita baru tahu ya, seru banget. Kalian kayak dialek Jawa tuh kita ada kesulitan berarti mereka Mas Reza juga bahkan training kalian pakai bahasa Jawa ya. Orang Jawa juga belum tentu bisa. Nah, kalian ada kesulitan saat membawakan itu? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Kak Regas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Kak Regas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih, diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya. Dan itu aku sangat Ini ada usulan pakai fiksi itu bukan dari pendidikan atau siapa dan laporan nanti pakai fiksi itu rasanya gimana? Usulan dari Kak Regas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan kasih hidup gitu. Cuma diusulkan sama Kak Regas karena memang aku anak band ini karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus tinggi. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Kak Regas dalam membuat karakter Dick buat aku. Jadi aku senang banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Habis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, di TV pula. Jadi senang banget. Ya aneh ya rasanya, karena ya aku pernah dengerin tepik-tepik gitu. Terus ini di hidung aneh sih rasanya, cuma ya udah kita jalanin aja. Pertama aku baca skrip ini, aku langsung bilang sama Kak Regas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja ngeposting apa, mungkin dapat komen satu dua dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujanan segitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya, dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya, masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar lebih bijak lagi dalam melakukan apapun. Itu bisa berdampak banget. Pengalaman sih pasti ya, namanya kita public figure pasti ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini, baca skripnya aku langsung kayak ini aku harus main ini. Dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film ini. Terakhir ya, terakhir. Mas, sorry. Oh, dukungan dia. Masih selalu support sih, apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi. Dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport. Mungkin reaksinya Nah, ini seru banget. Kita juga ya.
sampai pengapalannya kayak lupa guling. Kita full sih di Kita Jogja, pulang nggak pulang kita sendiri. guling sebulan setengah guling pulang karena kita Tapi ada. kamu pulang sehari nih waktu itu. Ya, aku pulang sehari terus balik lagi gitu. Ya, 9,5 ya di Jogja. Itu Itu udah kayak panjang banget sih. kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, berada di rumah sendiri, terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana aku beli banyak banget kebaya gitu, jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain nih, aku kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja ngeliat cewek-cewek di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi dan penasaran nanti ya hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya biar nggak tahu. Sumpah Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi aku nggak bisa karena aku udah lupa kayak soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Jawa Romo Injil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu, benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, ih gue aja nggak bisa Romo Injil belajar, ini disuruh ulang lagi pun aku nggak bisa. Satu dua kata mungkin Kak. Batur suwun. Ya batur sun ya. Apa yang Nanti deh kita kita ingat-ingat lagi. Kak, boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu, dari Angga ataupun Prilly, tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya kalau kita jadi korban bullying? Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Aku tidak sebagai siswa juga ya sekarang banyak juga. Iya, aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang benar, diam itu memang pas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Film Budi Pekerti akan tayang perdana di Festival Internasional pada September mendatang. Film yang disutradarai oleh Rengas Banuteja bersama rumah produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures akan diputar di perhelatan Toronto International Film Festival, TIFF. Film Budi Pekerti diperankan salah satu aktris Prilly Latukonsina. Prilly menjadi bagian dalam film Budi Pekerti memerankan peran Tita. Dirinya pun mengaku begitu senang dan bahagia karena mimpi karyanya tayang di festival internasional bisa terwujud. Jujur enggak menyangka banget bisa tembus festival internasional, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak ngangka, kata Prilly Latukonsina ketika ditemui dalam jumpa pers film Budi Pekerti, di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rasa tak menyangka ini karena Prilly bisa membuktikan, ia bisa sukses di perfilman Indonesia, meski mengawali karirnya di sinetron stripping. Mungkin karena stigma aku tumbuh desri aktor sinetron, atau aku biasa memerankan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Jadi, nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku untuk ngajak aku main film festival, yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda, sambungnya. Kendati demikian, Prilly Mahatei Latukonsina justru tak merasa beban, karena filmnya berhasil didaftarkan dan diputar di TIFF dalam waktu dekat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah ketika mantan kekasih Maxime Boutir itu mendalami dan memerankan karakter Tita, dalam film Budi Pekerti. Jadi awal syuting udah beban banget dokter karakter kita dengan skrip yang luar biasa bagus sebagai pemain kita beban syuting juga di Jogja jauh dari rumah, jelasnya. Begitu tahu akan tayang di Toronto, bebannya hilang. Karena film ini satu-satunya film dari Asia yang diputar di sana. Berarti berkualitas, tambahnya. Prilly Latukonsina menegaskan akan menghadiri acara TIFF, karena film Budi Pekerti akan ditayangkan di sana. Dirinya akan merasakan atmosfer red carpet di kancah internasional. Persiapkan baju sih, karena harus heboh. Kenapa? Karena ini red carpet festival pertama kali aku, jadi pengen semuanya mengesankan lah, ujar Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying di ranah kehidupan masyarakat, dan menceritakan dampak dari bullying itu sendiri.
Film Budi Pekerti rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir tahun 2023. Dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Saino Febrianti, Omara Estehlal, Dwi Sasono, Ari Lesmana, dan lain-lain. Buah film yang beda dari sebelumnya. Karena jujur aja dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi atau gimana ya, sama lah, semuanya sama gitu. Karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya kayak semoga suatu saat nanti bisa kerja sama, pasti sangat bersyukur, senang gitu. Bahkan ada beberapa momen di mana aku sempet nangis gitu yang kayak nggak nyangka gitu pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga nggak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini tuh rasa syukur yang luar biasa. Bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali gitu. I will never take this for granted. Oh, terima kasih Prilly. Teman kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong Prilly dan Angga, kalian kan identik dengan scene-scene yang romance gitu. Apakah di film ini ada juga scene romance untuk kalian? Boleh ya? Iya, ini udah jauh banget ya. Ada atau tidak, tapi itu spoiler ya, belum boleh bocorin banyak-banyak. Tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita pernah. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton, kita belum nonton filmnya, jadi kita masih deg-degan juga, tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri gak sih mungkin ketika film tayang di Toronto? Ada beban sendiri gak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce. Iya, karena bebannya udah dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu, dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu, sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satunya, jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih? Ya pasti baju pasti disiapin, pasti udah heboh ya. Aduh baju pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga, jadi bener-bener pengen semuanya tetap mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di TIFF kan, karena udah mulai keluar, ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua dan akan sangat menyenangkan pastinya. Anggap ini kalian ini nggak nih masuk film festival internasional yang kali kedua, nyangka nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan
karakter yang romance lagi atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi preskon, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi. Dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya. Terus lokasi syutingnya juga apakah sama? Maksudnya beda juga gitu. Ya, kalau gaya penyutradaraan Karegas emang menurut aku satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development bahkan syuting dan syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses leadingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Kak Regas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu misi-misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi makin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya, karena menurut aku ya betul, kalau pikirnya udah dari awal leading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses warna rambutnya sebenarnya H-2 kayaknya sebelum syuting, biar bisa surprise kepada semua orang. Ini kan prosesnya lama gitu dan dilakukan di Jogja juga. Rasanya seperti apa? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini benar-benar film pertama aku yang aku ngerasain punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya, kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawanya. Dan itu yang kayak ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat suka. Aku juga senang banget ya kemarin syuting di Jogja. Apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Ada yang namanya Tuangmukikil gitu. Susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja yang langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta itu beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih lucu gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak ke situ gitu. Jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu tempat ini ya, tempat ini gitu. Jadi seru banget. Kalian pakai dialek Jawa tuh kita ada kesulitan, berarti mereka Mas Reza juga bahkan training kalian pakai aksara Jawa ya. Orang Jawa juga belum tentu bisa. Nah kalian ada kesulitan saat membawakan itu? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Kak Regas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Kak Regas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya,
perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih, diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya. Dan itu aku sangat usulan dari Karegas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan kasih hidup gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band ini karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus tinggi. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter deck buat aku. Jadi aku senang banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Habis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, di TV pula. Jadi seneng banget. Ya aneh ya rasanya, karena ya aku pernah dari tepi gitu. Terus ini di hidung aneh sih rasanya, cuma ya udah kita jalanin aja. Pertama aku baca skrip ini, aku langsung bilang sama Karegas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja nge-posting apa, mungkin dapat komen satu dua dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujanan segitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya, dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya, masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar lebih bijak lagi dalam melakukan apapun itu bisa berdampak banget. Pengalaman sih Pasti ya, ada ya. kita public figure berarti ada pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini baca skripnya, aku langsung kayak ini aku harus main ini. Dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film ini. Terakhir ya, terakhir. Mas, sorry. Oh, dukungan dia. Masih selalu support sih, apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi. Dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport. Nah, ini seru banget. Kita full sih di Jogja. Tapi kamu pulang sehari deh waktu itu. Ya, aku pulang sehari di Bali gitu. Ya 9,5 ya di Jogja. Itu udah panjang banget sih. Kayak berasa udah di rumah sendiri. Iya, berada di rumah sendiri. Terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana aku beli banyak banget kebaya gitu. Jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain ya, atau kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja, ngeliat cewek-cewek di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain, suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi.
dan penasaran nanti ya hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya biar Tahu sumpah Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi aku nggak bisa karena aku udah lupa. Kayak soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, Iya. bahasa Jawa Romo Injil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu, benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, gue aja nggak bisa Romo Injil lo belajar, ini disuruh ulang lagi pun aku nggak bisa. satu dua kata mungkin Kak. Batur suwun. Ya batur sun ya. Apa ya Nanti deh kita kita ingat-ingat lagi. Kak, boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu, dari Angga ataupun Prilly, tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya gitu. Kalau kita jadikan korban bullying. Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Menurut aku tidak sebagai siswa juga ya sekarang banyak juga. Iya, aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang benar, diam itu memang pas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Film Budi Pekerti akan tayang perdana di Festival Internasional pada September mendatang. Film yang disutradarai oleh Rengas Banuteja bersama rumah produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures akan diputar di perhelatan Toronto International Film Festival, TIFF. Film Budi Pekerti diperankan salah satu aktris Prilly Latukonsina. Prilly menjadi bagian dalam film Budi Pekerti memerankan peran Tita. Dirinya pun mengaku begitu senang dan bahagia karena mimpi karyanya tayang di festival internasional bisa terwujud. Jujur enggak menyangka banget bisa tembus festival internasional, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak ngangka, kata Prilly Latukonsina ketika ditemui dalam jumpa pers film Budi Pekerti, di 21 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Rasa tak menyangka ini karena Prilly bisa membuktikan, ia bisa sukses di perfilman Indonesia, meski mengawali karirnya di sinetron stripping. Mungkin karena stigma aku tumbuh desri aktor sinetron, atau aku biasa memerankan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Jadi, nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku untuk ngajak aku main film festival, yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda, sambungnya. Kendati demikian, Prilly Mahatei Latukonsina justru tak merasa beban, karena filmnya berhasil didaftarkan dan diputar di TIFF dalam waktu dekat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah ketika mantan kekasih Maxime Bautir itu mendalami dan memerankan karakter Tita, dalam film Budi Pekerti. Jadi awal syuting udah beban banget dokter karakter kita dengan skrip yang luar biasa bagus sebagai pemain kita beban syuting juga di Jogja jauh dari rumah, jelasnya. Begitu tahu akan tayang di Toronto, bebannya hilang. Karena film ini satu-satunya film dari Asia yang diputar di sana. Berarti berkualitas, tambahnya. Prilly Latukonsina menegaskan akan menghadiri acara TIFF, karena film Budi Pekerti akan ditayangkan di sana. Dirinya akan merasakan atmosfer red carpet di kancah internasional. Persiapkan baju sih, karena harus heboh. Kenapa? Karena ini red carpet festival pertama kali aku, jadi pengen semuanya mengesankan lah, ujar Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying di ranah kehidupan masyarakat, dan menceritakan dampak dari bullying itu sendiri. Film Budi Pekerti rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir tahun 2023, dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Saino Febrianti, Omara Estehlal, Dwi Sasono, Ari Lesmana, dan lain-lain. Buat film yang beda dari sebelumnya. Karena jujur aja, dulu aku dianggapnya kan aktor yang berangkat dari sinetron gitu. Terus biasanya hanya dikasih karakternya itu lagi gitu, anak SMA lagi atau nggak gimana ya, sama lah, semuanya sama gitu. Karena mungkin belum ada yang percaya kalau aku bisa membedah karakter lain atau bisa memainkan karakter yang beda dari sebelumnya. Makanya ketika aku dikasih kepercayaan itu dari sutradara yang aku pendam gitu doanya kayak semoga suatu saat nanti bisa bekerja sama
pasti sangat bersyukur, seneng gitu. Bahkan ada beberapa momen dimana aku sempet nangis gitu yang kayak nggak nyangka gitu. Pas diumumin bahwa ini masuk festival, pas pertama kali ditawarin gitu, aku kayak terima kasih sekali gitu aku dikasih kesempatan ini. Disinilah aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri, karena aku juga nggak punya obligasi membuktikan ke siapa-siapa, tapi ke diri aku sendiri bahwa aku masih bisa dipercaya, aku masih punya tempat di sini, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Jadi aku berusaha banget kemarin pas proses syuting menampilkan yang terbaik gitu. Dan sampai detik ini bisa berbicara di depan sini tuh rasa syukur yang luar biasa. Bisa berangkat juga nanti ke sana. Jadi rasanya bersyukur dan bahagia sekali gitu. I will never take this for granted. Terima kasih Prilly. Teman kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya dong Prilly dan Angga, kalian kan identik dengan scene-scene yang romance gitu. Apakah di film ini ada juga scene romance untuk kalian? Boleh ya? Iya, ini udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya. Belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita pernah. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton. Kita belum nonton filmnya. Jadi kita masih deg-degan juga. Iya. Tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti Di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Ada beban sendiri gak sih ketika film tayang di Toronto? Ada beban sendiri gak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce Toronto. Iya, karena bebannya udah dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu. Dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu. Sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya. Jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih? Ya pasti baju pasti disiapin. pasti udah hebohnya. Aduh bajunya pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga. Jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di Iya, TIFF di sana. kan, karena udah mulai keluar, ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua. Dan akan sangat menyenangkan pastinya. Agak ini kalian ini nggak nih masuk film akan festival internasional untuk pertama kali yang kalian berdua nyangka nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu, aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng.
ini justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi, dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Terus lokasi syutingnya juga apakah sama? Maksudnya beda juga gitu. Syutingnya dengan lain. Ya, kalau gaya penyutradaraan Karegas emang menurut aku satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development bahkan syuting dan syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses leadingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Karegas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu visi-misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi semakin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya, karena menurut aku ya betul, kalau pikirnya udah dari awal leading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk